di channel aku, keluarga kecil di Sydney. Ada aku, ada my baby, dan ada my suami. Oke, di video kali ini aku nggak mau ngebahasin yang review kamar atau apapun, review barang-barang di supermarket, tapi aku mau berbagi pengalaman aku apply visa ke Australia, karena kebetulan banyak sekali teman-teman aku, khususnya teman-teman BMI aku di Hong Kong. Hai semuanya, kangen. Banyak yang nanya, Asti, dulu kamu apply visa ke Australia gimana? Terus apakah ngurusnya dari Hong Kong atau pulang ke Indonesia dulu, dan apa sih dokumen yang harus dibutuhkan? So, di video kali ini aku bakal jelaskan semuanya, dokumen apa saja, dan di sini aku udah tulis ada 10 dokumen yang aku siapkan untuk apply visa ke Australia. Dan biayanya juga aku bakal bahas semua di sini. Alright. So, let's start. Oke, jadi aku ngurus visa ke Australia itu bukan dari Hong Kong. Jadi emang aku ada planning mau ke Australia pas di Hong Kong, tapi gue sama sekali nggak ngurus surat dari Hong Kong. Nah, sampai di Bali aku menikah, gitu kan? Aku menikah. Nah, selesai menikah baru aku ngurus surat-suratku untuk apply visa ke Australia. Oke, jadi dokumen yang aku siapkan pertama adalah paspor. Nah, paspor aku dulu yang ke Hong Kong, tahun lahirnya tidak sama seperti akte lahir, karena pada waktu itu aku tipu umurku masih 18 tahun atau berapa tahun, gue naikin jadi 25 tahun. Jadi dari 80 saya naikin jadi 80 biar bisa kerja di Hong Kong. Nah, untuk apply visa ke Australia aku ganti paspor, jadi untuk sesuai di akte lahir. Nah, untuk proses ganti paspornya itu aku melalui pengadilan dan pasar Bali. Nanti aku buat di next video karena prosesnya cukup panjang dan juga cukup lama. Oke? Nah, di sini aku buat paspor baru aku buat di Bali, immigration di Bali, terus KTP, kartu keluarga, akte nikah karena aku sudah menikah, terus surat keterangan usaha. Nah, aku pakai surat keterangan usaha, kebetulan aku punya bisnis kecil-kecilan di Bali. Aku bisnis online dulu di Hong Kong. Nah, bisnis online di Hong Kong terus sampai di Bali aku kontrak ruko kecil gitu. Jadi aku buat usaha kecil-kecilan gitu untuk untuk penghasilan sedikit lah gitu. Alright, terus itu yang aku pakai. Surat keterangan usaha itu aku dapetin di kantor desa, dan itu dapatnya gratis. Jadi teman-teman bisa tinggal pergi ke kantor desa terus ngasih tahu kalau kamu ambil surat keterangan usaha, udah gitu doang. Terus surat sewa menyewa. Nah, karena kebetulan tempat aku buka usaha itu aku sewa, jadi aku ada kwitansi pembayarannya itu pakai. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman pakai tanah sendiri, jadi tinggal pakai sertifikatnya. Tapi karena aku nggak punya lahan sendiri, aku sewa orang, jadi aku pakai surat keterangan sewa menyewanya. Oke, terus NPWP. Nah, waktu itu aku nggak punya NPWP. Oke, jadi aku diminta buatkan brosur usaha dan kartu nama. Jadi kartu nama sama brosur ini jadi pengganti NPWP. Oke? Terus BPKB motor. Nah, aku nggak punya aset selain motor. Jadi aku cuma punya aset di Indonesia satu-satunya, yaitu motor. Jadi aku nggak punya tanah, aku nggak punya rumah, aku nggak punya mobil. Jadi semua aku nggak punya, aku cuma punya motor. Jadi aku pakai BPKB motor. Nah, kalau teman-teman punya tanah, punya rumah atau apa, bisa pakai sertifikatnya. Oke? Terus rekening koran 3 bulan terakhir.
Jadi kebetulan waktu itu aku punya 2 rekening, jadi aku print dua-duanya. Nah, kalau teman-teman punya 3 rekening ya bisa print aja 3-3-nya, atau kalau punya 1 ya print aja 1-nya gitu 3 bulan terakhir. Oke, terus yang berikutnya bank statement. Jadi aku print waktu itu aku pakai 2 juga, jadi aku print bank statement aku. Nah, aku tanya sama agennya sebelum aku serahkan dokumenku ke agen. Aku nanya, katanya kalau ke Australia harus punya tabungan ratusan juta di rekening. Apakah dengan tabungan aku sekian bisa apply visa ke Australia? Terus agen bilang, ngurus visa ke Australia, lolos dan tidaknya atau diterima atau tidaknya itu tidak tergantung pada bank statement, tapi tergantung pada rekening koran 3 bulan terakhir. Jadi keluarnya uang itu seperti apa dan masuknya ke rekening kita seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, total aset. Jadi semakin banyak aset di Indonesia, semakin besar kemungkinan visa kamu diterima. Itu agen bilang ke aku. Nah, selama ini aku dengar cerita dari orang-orang atau dari teman-teman bilang bahwa ngurus visa ke Australia itu harus punya uang ratusan juta. Agen bilang itu nggak benar, karena waktu itu aku juga nggak punya tabungan sebanyak itu. Aku punya tabungan di bawah 70 juta. Jadi aku ngurus visa, setelah semuanya kelar dokumennya, aku apply dan aku dapat visanya. Jadi tidak tergantung pada tabungan aku. Oke, yang terakhir adalah biaya ngurus visa. Nah, selama ini aku deg-degan gitu ngurus visa ke Australia itu pasti mahal gitu. Nah, pas aku siapkan semua dokumenku dan aku juga siapkan uang. Waktu itu aku siapkan uang 10 juta dan aku pergi ke agen, aku bawa dokumen dan aku bawa uang. Sampai di agen aku serahkan semua dokumenku dan cek-cek semuanya lengkap. Habis itu aku disuruh bayar, dan bayarnya berapa? 2 juta. Jadi tidak 10 juta, yang mahal itu tiketnya, bukan biaya visanya. Oke? Nah, setelah semua aku udah bayar 2 juta dan aku disuruh tunggu dalam waktu 10 hari aku akan terima hasil apakah visa aku diterima atau ditolak. Oke? Nah, waktu itu visa aku keluar dalam waktu 6 hari kerja. Jadi aku ditelepon, aku tidak disuruh ke agen. Mereka bilang sama aku bahwa nanti akan ditelepon. Nah, aku ditelepon dan dikasih tahu kalau visa aku diterima dan aku dapat 3 tahun multiple entry. Artinya aku bisa keluar masuk Australia selama 3 tahun. Oke, jadi itu dia pengalaman aku ngurus visa ke Australia. Jadi tidak seseram, tidak sesulit, tidak serumit seperti apa yang orang ceritakan. Nah, mudah-mudahan pengalaman aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman, atau mungkin ada siapa yang mengurus visa ke Australia atau adiknya atau keluarganya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Oke, makasih ya udah ngikutin. Bye bye. Salam buat semuanya. And this is my baby, namanya Mina. Salam kenal. Bye.